Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8, kelas C, ingin mempresentasikan tugas besar biaya dampak pembangunan dengan judul Identifikasi Biaya Dampak Pembangunan Apartemen The Jardin Kota Bandung dengan menggunakan prosedur umum dan servis standar metode. Kami beranggotakan saya Azim Muhammad Arkan, NPM 18008, dan Rizalbi NPM 18019, serta Agnia NPM 18158. Adapun pembahasannya yaitu pertama ada deskripsi lokasi, batas wilayah pengaruh langsung maupun tidak langsung, prosedur ABDP, metode ABDP, eksternalitas, perhitungan CBA, dan rekomendasi. Yang pertama yaitu deskripsi lokasi. Berdasarkan sejarahnya, pembangunan apartemen The Jardin ini awalnya merupakan kolam renang yang dibangun pada tahun 1902 atas prakarsa Nyonya Homan yang merupakan istri pemilik Hotel Homan. Kolam ini didirikan untuk melayani tamu Eropanya yang rindu akan suasana kampung halamannya. Kemudian untuk studi lokasi, apartemen The Jardin Cihampelas Bandung ini merupakan apartemen yang menerapkan konsep rusunami atau rumah susun sederhana milik yang berdiri sejak tahun 2004. Dari tahun 2014. Apartemen ini terletak di Jalan Cihampelas nomor 284, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang dibangun di atas lahan seluas 1,2 hektar dengan tinggi 75 meter dengan 4 tower yang memiliki total unit sebanyak 2.444 unit yang terbagi dalam 23 lantai. 20 lantai merupakan apartemen tempat tinggal dan 3-nya merupakan basement untuk parkir yang berada di setiap towernya. Untuk batas wilayahnya itu pada bagian utaranya merupakan jalan kompleks Jardin dan permukiman, bagian baratnya merupakan kompleks Jardin, bagian selatannya Mall Ciwok, dan bagian timurnya merupakan Sungai Cikapundung. Nah, untuk wilayah pengaruh langsung yaitu pertama berpengaruh pada jaringan jalan yang mana dengan adanya The Jardin apartemen ini menyebabkan peningkatan volume kendaraan sejalan dengan meningkatnya pergerakan lalu lintas di kawasan Cihampelas. Kemudian pengaruh langsungnya terjadi pada lingkungan yang mana meningkatnya volume kendaraan maka berdampak pada pencemaran lingkungan serta berkurangnya sumber air bersih. Nah, pengaruh langsung ini berpengaruh yang berbatasan pada bagian utara dan barat merupakan permukiman dan perdagangan dan jasa, sedangkan selatan dan timurnya itu permukiman. Next. Selanjutnya untuk pengaruh tidak langsung, yang mana apartemen The Jardin ini merupakan salah satu cara alternatif untuk mengatasi permasalahan kebutuhan permukiman di daerah perkotaan. Namun, bukannya mengatasi permasalahan kebutuhan tersebut, malah menambah kepadatan penduduk. Hal ini dapat dilihat dengan relatif tingginya harga jual rumah hunian, sehingga menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk di tengah permukiman kumuh yang padat penduduk. Nah, pengaruh tidak langsung ini berbatasan pada batas utaranya yaitu permukiman, baratnya merupakan perdagangan dan jasa, selatannya yaitu permukiman, dan timurnya perdagangan dan jasa. Untuk bagian 3 ada prosedur ABDP, yang dimana prosedur ABDP yang digunakan pada pembangunan apartemen Jardin itu apartemen Jardin ini yaitu prosedur umum, karena apartemen Jardin tidak memiliki berbagai macam jenis kegiatan dan status kepemilikan lahannya dipegang oleh pengembang itu sendiri yaitu PT Kagum Karya Husada. Untuk identifikasi pengaruh langsungnya, ada berpengaruh langsung terhadap jaringan jalan yang menyebabkan peningkatan volume kendaraan,
sejalan dengan meningkatnya pergerakan lalu lintas di Cihampelas. Dan untuk pengaruh langsung berikutnya ada berpengaruh langsung terhadap lingkungan, yang dimana meningkatnya volume kendaraan maka berdampak pada pencemaran udara dan berkurangnya sumber air bersih. Untuk analisis elemen pembiayaan pembangunan barang dan jasa umum dibagi menjadi dua, ada elemen penerimaan dan pengeluaran. Untuk elemen penerimaan didapat dari pajak daerah yang berupa pajak penerangan jalan, pajak listrik, pajak reklame, dan pajak parkir. Kemudian ada penerimaan dari retribusi daerah berupa retribusi izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan lahan, izin gangguan, retribusi parkir, retribusi air bersih, retribusi sarana pemadam kebakaran, dan retribusi pelayanan kebersihan. Dan ada penerimaan dana perimbangan berupa pajak bumi dan bangunan. Untuk elemen pengeluarannya ada pengeluaran untuk pemasangan PJU, pembangunan sarana prasarana lainnya, pemasangan jaringan listrik, pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya, dan pelayanan kebersihan. Untuk identifikasi perkiraan perubahan kebutuhan barang dan jasa umum akibat pembangunan dibagi menjadi dua, ada perubahan kebutuhan dalam kawasan dan perubahan kebutuhan luar kawasan. Untuk kebutuhan perubahan dalam kawasan ada barang dan jasa umum berupa kebutuhan jaringan listrik, kebutuhan air bersih, kebutuhan pemeliharaan gedung, kebutuhan tempat pembuangan sampah, kebutuhan lahan parkir, dan kebutuhan sarana pemadam kebakaran. Untuk perubahan kebutuhan dari luar kawasan ada barang dan jasa umum berupa kebutuhan penerangan jalan umum, kebutuhan tempat pembuangan sampah, kebutuhan air bersih, dan kebutuhan jaringan listrik. Kemudian untuk penentuan objek terpilihnya yang telah ditentukan ada kebutuhan jaringan listrik, kebutuhan jaringan air bersih, kebutuhan tempat pembuangan sampah, kebutuhan PJU, kebutuhan pembuangan air limbah, kebutuhan drainase, dan kebutuhan fasilitas umum dan sosial sebagai fasilitas penunjang apartemen. Kemudian untuk analisis perkiraan penerimaan pemerintah daerah, ada dua jenis, yaitu jenis penerimaan satu kali dan berulang. Untuk jenis penerimaan satu kali ada penerimaan dari pembebasan lahan, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin penggunaan lahan. Dan untuk jenis penerimaan berulang ada dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak reklame, pajak retribusi telekomunikasi, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi air bersih, dan retribusi pembuangan sampah. Dan untuk analisis perkiraan pengeluaran pemerintah daerah, yaitu ada dua jenis juga, jenis pengeluaran satu kali dan jenis pengeluaran berulang. Untuk jenis pengeluaran satu kali, ada pengeluaran untuk biaya penyediaan alat pencegah dan penanggulangan kebakaran, ada biaya penyediaan jaringan telekomunikasi, ada biaya pemasangan jaringan listrik, dan biaya penerangan jalan umum. Untuk jenis pengeluaran berulangnya ada pengeluaran untuk biaya pembuangan sampah, biaya pemeliharaan jalan, biaya pemeliharaan PJU, biaya pemeliharaan saluran drainase, biaya pemeliharaan jaringan air bersih, biaya pelayanan kebersihan, biaya investasi, dan biaya eksternalitas. Untuk selisih pendapatan dan pengeluaran ini sebesar 380 juta sekian, yang dimana perkiraan besar biaya ini berdampak pada pembangunan apartemen Jardin yang berdampak akan keberlangsungannya kegiatan apartemen Jardin ini dapat dilanjutkan karena menghasilkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan dan biaya berulang maupun biaya satu kalinya memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut tanpa minus. Untuk strategi pengelolaan biaya akibat pembangunan, yaitu dapat mengelola dengan koefisienan mengatur biaya pengeluaran akibat pembangunan, memanajemen keuangan daerah, dan akuntabilitas dalam keuangan. Next, untuk metode yang digunakan,
yaitu service standard method, yang dimana dalam menganalisis dampak pembangunan apartemen Jardin ini dapat memprediksi pengeluaran dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, juga menghitungnya berdasarkan pada delta pertambahan penduduk akibat dari pembangunan yang nantinya dikalikan dengan biaya penyediaan dari setiap jenis sarana dan prasarananya. Untuk asumsi dari metode service standar ini dipengaruhi oleh letak geografis untuk tingkat pelayanan penduduk, tingkat pelayanan fasilitas beragam sesuai dengan jumlah penduduk. Dalam jangka panjang, rata-rata tingkat pelayanan yang ada seperti kekuasaan dan kapitalitas untuk fasilitas dari kota dibandingkan dapat digunakan untuk memprediksi biaya untuk pengembangan di masa yang akan datang, dan rata-rata tingkat pelayanan dari kelompok masyarakat digunakan untuk menunjukkan beban pelayanan yang disebabkan oleh pengembang baru oleh pemerintah dari daerah, mencakup sarana pendidikan, pengembangan, pembangunan, dan perubahan zonasi lainnya. Untuk eksternalitas di sini dapat didefinisikan sebagai akibat dari pembangunan ini yang dirasakan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, yang dimana dampak dari pembangunan apartemen Jardin ini dapat menambah pendapatan bagi pemerintah dengan adanya pembangunan apartemen Jardin, yang membuat pihak developer harus membayar pajak kepada pemerintah, kemudian berdampak pada lingkungan yang dimana berkurangnya permukiman kumuh dikarenakan masyarakat dapat berpindah ke apartemen Jardin, dan yang ketiga kemacetan karena tingginya intensitas kegiatan yang berlangsung dan banyaknya penghuni apartemen yang membawa kendaraan menyebabkan peningkatan volume kendaraan sehingga timbul kemacetan. Untuk perhitungan CBA, di mana CBA ini di mana menganalisis manfaat biaya yang dilakukan dengan melihat rasio antara manfaat dari suatu proyek pada masyarakat umum terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut rumus-rumusnya, yang di mana yang pertama itu NPV. NPV sendiri jika nilai NPV sama dengan 0 itu tingkat keuntungan sama dengan margin proyek, dan NPV lebih dari 0 itu tingkat keuntungan melebihi margin proyek, dan yang terakhir itu NPV kurang dari 0 itu tingkat keuntungan di bawah margin proyek. Lalu yang itu ada BCR. BCR itu dicari dari PV keuntungan kotor dibagi dengan PV biaya kotor, yang dimana didapatkan nilai BCR lebih dari 1 itu rencana pembangunan menghasilkan keuntungan, yang BCR sama dengan 1 itu rencana pembangunan memberikan keuntungan hanya yang cukup untuk menutupi biaya konstruksi, dan yang terakhir itu BCR kurang dari 1 itu rencana pembangunan tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Dan terakhir itu ada EIRR. EIRR ini didapatkan dari nilai C1 atau diskon 1 ditambah dari NPV dibagi NPV kurang NPV 2 dikali dengan C2 dikurangi 1. Jika didapatkan nilai EIR atau FIR lebih dari tingkat suku bunga, maka diterima atau layak proyek tersebut. Dan yang terakhir itu EIRR atau FIR ini kurang dari tingkat suku bunga, maka ditolak atau tidak layak untuk dilanjutkan. Ini merupakan perhitungan yang analisis kami lakukan, yang dimana dari perhitungan didapatkan I sebesar 10% didapatkan nilai BCR sebesar 2,53 dan NPV sebesar 16 miliar sekian. Sedangkan pada perhitungan I 15% didapatkan BCR sebesar 2,47 dan NPV sebesar 12 miliar sekian, dengan nilai EIRR sebesar 28%, yang dimana lebih besar daripada suku bunga yang telah ditentukan, yang berarti dapat dinilai layak secara ekonomis. Dengan begitu, adanya apartemen Jardin ini tidak membebani keuangan daerah dari Kota Bandung. Selanjutnya itu berdasarkan hasil perhitungan secara finansial, bahwasannya pada awal pembangunan nilai NPV dari pembangunan Jardin ini bernilai negatif, atau dapat dinyatakan sebagai pembangunan apartemen Jardin ini dalam jangka pendek dinilai tidak layak secara finansial, dikarenakan pada tahun awal pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya untuk pemasangan jaringan listrik,
pemasangan PJU, pembangunan TPS, dan penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah apartemen Jardin. Lalu rekomendasi yang kelompok kami dari hasil analisis dampak pembangunan yang kalian lakukan, maka seluruh pembangunan apartemen Jardin ini mengalami surplus, yang dimana surplus tersebut dapat digunakan untuk mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan di Jardin apartemen. Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi eksternalitas antara lain mengadakan andalalin untuk kemacetan yang terjadi di Jalan Cihampelas, mengenakan pajak kemacetan, mengharuskan development apartemen untuk memiliki sumber air bersih selain dari PDAM Kota Bandung, dan yang terakhir itu pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk menaikkan retribusi parkir bagi penghuni apartemen yang memarkirkan kendaraannya di luar wilayah apartemen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.